semua saudara-saudara, senang sekali saya bisa mengunjungi Anda tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Hari ini saya senang sekali saya bisa mengunjungi Anda dan doa saya hari ini semua saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membagikan kebahagiaan karena dalam beberapa hari ini saya dipertemukan dengan berbagai macam tamu atau berbagai macam orang dari berbagai macam pelayanan dengan latar belakang yang berbeda dan dengan berkat yang berbeda-beda. Tapi saya ingin lebih dahulu menyapa Anda semua yang sudah bergabung pada hari ini, dan sekali lagi doa saya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dari Papua, dari NTT, Pulau Maluku, saudara-saudara yang ada di Halmahera, bahkan terutama Halmahera Barat ya, yang kita baru ketemu, Eliora Voice yang baru ketemu, Salam. Nah, saudara-saudara juga yang ada di Sulawesi, terutama yang mendengarkan Making Life Better lewat Victory FM ataupun radio-radio yang lain yang selama ini menyiarkan Making Life Better. Saya mau menyalami Anda yang ada di Kalimantan, di Jawa, khususnya di Jawa Barat, Tangerang, Jakarta yang banyak mendengarkan. Saya mau menyalami Anda semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Pak John Sika. Salam, selamat pagi. Kemudian Marionani ya. Kemudian Ibu Meyati, Teti yang sudah bergabung, Ibu Faina, Glory, Susan. Salam semuanya yang baru bergabung, saudara-saudara. Senang sekali Mai Sintan yang juga baru bergabung, Febiola Jawa. Salam untuk Halmahera ya, luar biasa. Hari ini saya senang sekali bisa sekali lagi mengunjungi Anda semuanya. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan dan ini penting. Ini penting sekali bagi kita semua, sebuah pembelajaran rohani yang saya pikir hikmat yang saya dapat dari orang-orang yang saya jumpai, dan saya yakin bukan hanya saudara saja yang perlu mendapatkan, bahkan teman-teman yang lain perlu mendapatkan, yaitu mengenai betapa pentingnya dalam hidup ini Anda memahami jati diri Anda. Saya kemarin ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dari Samoa, dari Amerika, dari Australia, dari New Zealand. Jadi kemarin kami sama-sama makan, dan saudara-saudara di acara makan itu kami berbagi dan kami menemukan pelajaran demi pelajaran yang saya pikir saya harus menyampaikan kepada Anda karena itu bisa menjadi berkat. Saudara-saudara, ini penting sekali. Orang yang tahu jati dirinya, dia tidak akan kesulitan menjalani hidupnya. Amin. Untuk Ibu Meyati dari Halmahera ya, dari Eliora, yang saudara-saudara yang dari Eliora selamat ya, sudah sampai di tempat tujuan. Dan saya sudah melihat sudah ada dibuka kembali ya audisi untuk orang-orang yang mau bergabung. Bahkan saya melihat juga udah ada pendaftaran untuk tahun depan. Nah, saudara-saudara, kita doakan Eliora akan suatu saat bisa menjadi juara. Amin. Nah, kembali kepada tadi, masalah jati diri. Nah, sebelum itu saya ingin kita semua berdoa agar renungan ini bisa membekali kita, membuka wawasan kita, menyirami kerohanian kita sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa pagi hari ini biarlah renungan yang kami dengar hari ini bisa menjadi berkat, kekuatan, dan pewahyuan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan adalah mengenai betapa pentingnya memahami jati diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena ketika kita tidak memiliki jati diri yang jelas atau identitas yang jelas, kita bisa kehilangan arti kehidupan, tidak bisa maksimal menjalani potensi hidup, bahkan saudara mungkin menjadi pribadi yang bingung. Dan saya sudah ketemu dengan banyak orang yang pada akhirnya
tidak memiliki jati diri yang jelas. Karena tidak memiliki jati diri yang jelas, hidupnya bermasalah. Saya mulai dengan sebuah contoh. Pada waktu saya menyeberang ke Meksiko, dari San Diego saya menyeberang ke Tijuana, harus lewat perbatasan. Waktu saya menyeberang menuju ke Tijuana tidak ada masalah, menuju ke Meksiko tidak ada masalah. Tapi waktu saya selesai berkhotbah kemudian pulang, saya diinterogasi oleh petugas imigrasi di Amerika, dan saya harus diinterogasi 3 jam. 3 jam saya diinterogasi karena apa? Di dalam paspor saya tidak ada nama keluarga. Coba bayangkan, hanya masalah nama keluarga tidak ada. Karena nama asli saya, pemberian orang tua saya hanyalah Wiratno. Paulus itu nama baptis. Nah, banyak orang Jawa namanya hanya Slamet, ya kan, Joko, Budiarjo, tapi tidak ada nama keluarganya. Nah, di Amerika biasanya ada 3 nama: first name, middle name, last name. Last name, nama terakhir itu biasanya adalah nama keluarga yang menunjukkan identitas dari mana Anda berada atau berasal. Ya kan? Nah, di paspor saya tidak ada nama keluarga, sehingga diinterogasi. Ada yang telepon ke kampung halaman saya, ada yang tanya namamu siapa. Saya bilang, nama saya dari awal lahir hanya Wiratno. Coba bayangkan, diinterogasi 3 jam. Untung saya tidak ditahan, saudara-saudara. Tetapi ini gambaran, gara-gara tidak ada nama keluarga, saya dapat masalah. Sama nantinya ketika Anda tidak punya jati diri yang jelas dari mana Anda berasal, Anda akan bermasalah dengan kehidupan ini. Aplikasinya apa, Pak? Begini. Yesus sebelum melayani, dia mendapatkan sebuah pengakuan yang jelas dari surga, dari Bapaknya, dengan sebuah kalimat yang mengatakan begini, selesai dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu nama yang jelas. Saudara-saudara, Anda para ayah jangan pernah lupa dan jangan pernah bosan mengucapkan berkali-kali kepada anakmu, kamu anak papa, papa sayang kamu, kamu berharga, kamu sungguh-sungguh membahagiakan papa, kami bangga punya anak seperti kamu. Berikan sebuah peneguhan. Kenapa? Karena itu membentuk jati diri anak. Mengapa itu penting? Karena anak yang tidak merasa diterima, tidak merasa dikasihi, tidak merasa diberikan rasa aman, pada akhirnya akan menjadi anak-anak yang bingung. Nah, saya mendengar ini akan jadi masalah, saudara-saudara. Di Indonesia ada 4,5 juta anak yang ditelantarkan, abandoned children. Dan ini akan jadi masalah. Karena ini contoh, ada yang pernah mengatakan bahwa lahirnya LGBT itu karena terlalu banyak single parent. Ibu tanpa ayah, ayah tanpa ibu. Dan ketika ayah tidak hadir, maka yang lahir adalah anak-anak tanpa peneguhan, anak-anak tanpa pembapaan, dan anak-anak tanpa pembapaan biasanya akan menjadi anak yang bermasalah. Kenapa? Karena cobaan yang dihadapi oleh manusia selalu 3, yaitu berkaitan dengan identitas, saudara. Dan saudara masih ingat, Yesus sebelum melayani, setelah dia mendapatkan pengakuan dari surga dengan sebuah kalimat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Selesai itu dia dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, dan pencobaannya bunyinya apa? Jika kamu anak Allah, jika kamu anak Allah, jika kamu anak Allah. Artinya apa? Mereka yang memiliki identitas yang jelas tidak mudah dijatuhkan. Itulah sebabnya tugas orang tua adalah memberikan pengakuan yang jelas kepada anak saudara. Kamu anak papa, kami bangga punya anak kamu. Itulah sebabnya untuk anak-anak saya di belakangnya selalu ada nama Wiratno, Deborah Wishe Wiratno, Irene Katrina Wiratno, Timothy William Wiratno, menunjukkan bahwa mereka anak Wiratno.
Nah, begini saudara, kalau Anda tidak tahu asal-usul, Anda tidak punya identitas yang jelas, biasanya gampang jatuh. Apa maksudnya? Tadi pencobaan tadi. Yesus disuruh mengubah batu jadi roti. Jika kamu anak Allah, ubah batu jadi roti. Jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, Yesus bisa mengalahkan itu. Karena apa? Dia punya identitas yang jelas. Dia tidak mau hanya gara-gara pamor, gara-gara ingin mendapatkan kekayaan dunia, gara-gara supaya hebat, kemudian dia mengubah jati dirinya. Dia tidak mau. Nah, ini perhatian buat kita semua. Pelayanan itu rawan penyalahgunaan. Salah satunya adalah jangan kaget kalau ada orang-orang yang menggunakan pelayanan untuk identitas. Saya kasih awasan, Yesus menggunakan identitas untuk membangun pelayanan, bukan menggunakan pelayanan untuk membangun identitas. Untuk semua yang nonton, saya mau mengatakan kepada Anda adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Anda berharga di mata Tuhan. Bahkan dia mati ganti saudara. Dia mati di kayu salib untuk membayar harga saudara. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Maka jangan pernah menjual identitas Anda hanya demi pangkat, permata, jabatan, kedudukan, identitas. Amin. Amin, saudara-saudara. Ini penting sekali buat kita. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, identitas itu bisa menyelamatkan Anda dari cobaan. Identitas bisa menyelamatkan Anda dari tantangan. Identitas bisa membuat Anda menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan saudara tidak mudah dijatuhkan. Yang kedua, identitas menolong Anda menemukan tujuan hidup Anda. HP ini diciptakan dengan tujuan. Semua diciptakan karena ada tujuan. HP ini diciptakan untuk komunikasi. Namanya juga HP, sesuai dengan identitasnya. Anda diciptakan untuk melakukan kebaikan. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Orang yang tahu dari mana dia berasal, dia akan tahu kemana dia akan pergi. Saya ulangi lagi. Orang yang tahu dari mana dia berasal, dia akan tahu kemana dia pergi. Kalau engkau berasal dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, maka Anda tidak akan kesulitan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Anda tahu dari mana Anda berasal. Anda diciptakan oleh Allah. Dengar baik-baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Artinya apa? Mereka yang tahu tujuan hidupnya, ya mereka yang tahu dari mana dia berasal, dia tidak akan kesulitan memaksimalkan potensi hidup dan meraih tujuan hidup. Itulah sukses. Sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Amin. Yang ketiga, orang yang tahu identitasnya, dia tahu siapa dirinya, untuk apa dia diciptakan, dan dia menggenapi untuk apa dia diciptakan, orang itu menemukan tujuan hidupnya. Biasanya orang yang tahu tujuan hidup, bisa memaksimalkan hidup, cenderung bahagia. Karena apa? Dia sudah menemukan a sense of fulfillment. Dia tahu untuk apa hidup ini. Maka saudara-saudara, kalau ada orang yang masih kesana kemari nyanyi, untuk apa aku dilahirkan, itu orang bingung, saudara. Aku lahir hanya untukmu, orang bingung juga. Karena dia pikir hanya lahir untuk menemukan tulang rusuknya. Padahal kita diciptakan oleh Allah yang maha baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, supaya kita berhak menerima yang terbaik, sehingga kita menjadi agen kebaikan. Untuk itulah Tuhan menciptakan Anda sekalian. Ini pesan buat Anda yang masih bingung dalam hidup ini, yang masih belum tahu untuk apa hidup ini.
Baca Efesus 2 ayat 10, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang bahagia kemanapun Anda pergi. Aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya Anda menjadi pribadi yang percaya diri, tidak minder, tidak rendah diri. Kemanapun saudara pergi, saudara tahu tujuan hidupnya. Orang yang sudah tahu untuk apa dia hidup tidak akan kesulitan menjalani hidup dan tidak akan pernah putus asa menghadapi tantangan hidup. Bagaimana dengan Anda? Amin. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara masih bingung untuk apa hidup ini, saudara tidak tahu. Nah, saya mau kasih awasan. Anda yang masih jomblo nih, kalau mau menikah, tolong tanyakan lebih dahulu kepada calon pasangan Anda. Sayang, sebelum kita masuk lebih dalam, apa tujuan hidupmu? Tanyakan. Kalau orang yang akan kau nikahi ngomong begini, aduh, buat saya mengalir sajalah. Kalau dia bilang saya mengalir saja, artinya dia masih bingung. Dia masih belum tahu untuk apa dia hidup. Nah, kalau Anda menikahi orang bingung, Anda akan menciptakan keluarga yang bingung. Kalau keluargamu bingung, anak-anakmu ikut bingung, rumah tanggamu bingung, semua jadi bingung, tidak jelas kehidupannya, Anda tidak akan pernah meraih potensi hidup yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Mohon maaf, cari yang lebih mantap, cari yang lebih jelas, cari yang tahu untuk apa dia diciptakan. Amin. Jangan menikah dengan orang bingung. Nanti saudara dibingungkan oleh orang itu. Amin. Jadi itu pesan dari saya. Nah, kemudian ini penting sekali. Saya mengatakan tadi, kita ini diciptakan oleh Allah yang maha baik, sebagai ciptaan yang sungguh amat baik, supaya kita berhak menerima yang terbaik, maka kita bisa menjadi agen kebaikan. Ketika kita berbuat baik, kebahagiaan ada di sana. Kenapa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memberi kebaikan kepada orang, hidupnya akan lebih baik. Katakan amin. Jadi kalau saudara masih bingung hari ini, bertobat. Kalau saudara tanya, lalu bagaimana Pak saya harus bersikap bagaimana? Tanyalah kepada yang memberi hidup. Dia tahu untuk apa Anda diciptakan, yaitu Tuhan. Kalau ingin tahu tujuan hidupmu, bertanyalah kepada yang membuat hidupmu, yaitu Tuhan. Dan saudara-saudara, Alkitab mengatakan tadi, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Haleluya. Jadi saya mau menantang Anda sekalian, masih bingung, masih belum tahu, tidak jelas, hidup ini seperti Anda merasakan kekosongan, apalagi tiap hari Anda mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan. Tiap hari saudara hanya menyanyikan, haruskah hidupku terus begini? Tidak harus, tidak harus. Dengan derita yang tiada akhir, derita akan berakhir kalau saudara tahu bagaimana caranya menyelesaikan penderitaan. Atau Anda tahu bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan itu ada alasannya. Kemana? Nah, tidak usah tanya kemana, Tuhan akan memberikan petunjuk kepada Anda. Amin. Maka datang kepada Tuhan. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang percaya kepadanya tidak akan kesulitan menemukan jalan hidup, karena dia jalannya, dia hidupnya, dia kebenarannya. Maka saudara-saudara yang masih bingung, tidak tahu bagaimana, sekarang buka hatimu, terima Yesus dalam hatimu, jadikan dia juru selamatmu, dan saudara akan menemukan arti kehidupan, jalan kehidupan, tujuan kehidupan. Dan saudara mengatakan, itu saya Pak. Taruh tanganmu di dada, saya berdoa buat Anda, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton, yang bingung dengan hidup, tidak tahu bagaimana menjalani hidup, tidak tahu kemana arah kehidupan. Hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan, aku menjadikan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, petunjuk hidup, jalan kehidupan, yang akan menolong kami menjalani kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Kalau saudara tadi berdoa dengan saya, bersyukurlah karena Anda sudah menemukan jalan kebenaran
dan hidup. Nah, sekarang mungkin sudah bertanya, terus setelah ini saya bagaimana, Pak? Supaya saya bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok tumbuh bersama, kelompok sel atau KKA atau kelompok pemuritan. Join dengan gereja. Kalau ke gereja jangan hanya setor muka. Gereja untuk bertemu dengan Tuhan, mendengar firman, karena hidupmu hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ke gereja hanya setor muka, tapi tidak merasakan ada pewahyuan, ada rema dari firman, maka hidup saudara tidak akan pernah beda. Katanya sering ke gereja, ya kan? Tetapi hidupmu pura-pura. Katanya sering berdoa, tetapi saudara hidupmu tidak pernah berubah. Bukan itu. Datanglah ke tempat ibadah, ikutlah kelompok pemuritan, bertumbuh dalam firman, dan saudara akan menjadi maksimal di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi itu pesan kita pagi hari ini. Tolong jalani kehidupan saudara bersama dengan Tuhan, melangkah dalam pemuritan, bertumbuh di dalam iman, dan temukanlah tujuan kehidupan, dan saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Haleluya. Jadi terima kasih sudah mengikuti program ini pagi hari ini, dan saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Saya ingin berdoa buat yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, yang rumah tangganya perlu dipulihkan. Saudara-saudara yang barangkali ada beberapa yang menelpon sudah menikah 16 tahun, 17 tahun belum ada anak. Saya akan berdoa buat saudara. Amin. Taruh tanganmu di dada. Yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, karena Tuhan berkuasa menyembuhkan penyakit saudara. Amin, saudaraku. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sakit, yang perlu kesembuhan apapun sakit penyakit mereka. Hari ini waktu kami melihat atau mendengarkan kebenaran firman, ada kuasa Tuhan yang menjamah kami, kuasa Tuhan yang menyembuhkan kami. Yang perlu pemulihan Tuhan pulihkan, yang perlu terobosan keuangan Tuhan berikan berkat-Mu buat mereka. Yang perlu jodoh Tuhan kirimkan jodoh, yang perlu anak Tuhan suburkan kandungan mereka. Aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan, dan bahwa di dalam Kristus kami bisa mengalami banyak keajaiban. Waktu kami meminta, waktu kami mengetuk, waktu kami mencari, kami menemukan, kami mendapatkan, pintu dibukakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ibu Paula Dwi, thank you sudah mengatakan amin. Bung John Sikas, Ibu Vaina, dan juga Ida Hartono, thank you very much. Bagikan video ini ke teman-teman saudara, supaya mereka yang masih bingung akan menemukan tujuan hidupnya. Dan jangan lupa yang belum tahu, Making Life Better sudah punya aplikasi. Download aplikasi Making Life Better, dan saudara akan mendengarkan khotbah tiap hari, kata bijak dan sebagainya. Bahkan ada lagu-lagunya. Saudara bisa mendengarkan dan bagi dengan teman-teman Anda. Haleluya, amin. Satu kesaksian, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Samoa. Kemarin kami makan bersama, selesai kami makan di pantai, dia memberikan semacam peneguhan. Puji Tuhan Pak, gereja kami ingin berpartner dengan Bapak, membantu panti asuhan. Satu panti asuhan kami akan support, kami akan topang. Saudara-saudara, cara Tuhan bekerja luar biasa. Kadang-kadang di luar pemahaman kita. Karena apa? Yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah muncul di benak kita, ternyata sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara. Karena Allah peduli, Allah mengerti segala yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan setiap hari adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sujud di kaki Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kepadanya. Amin. Yang masih bingung, yang tidak tahu bagaimana hari ini, besok hidup makan apa, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan selalu ada jalan. Makanya jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah, lebih baik berserah. Apa artinya? Berserah, kita serahkan kepada Tuhan. Menyerah itu sudah ya nasib, ya nasib. Kalau orang sudah menyerah, tidak mau lagi berusaha, tidak lagi percaya kepada Tuhan, artinya Anda sudah
putus asa. Dan orang yang paling berbahaya di bumi ini adalah orang yang putus asa. Jangan sampai Anda putus asa. Hidup ini singkat. Jalani hidup saudara, sabar, tabah, kuatkan imanmu, dan Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati. God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless.